Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Ibu Madiana SSMHUN selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Izinkan saya memperkenalkan diri sebelum memulai tugas video ini guna memenuhi ujian tengah semester. Saya, Bernadita Aulia Fariski dengan NIM 412121104, Prodi D4 Perancangan Jalan dan Jembatan, jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Semarang. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan materi. Di kesempatan ini, saya akan membahas tentang metode penyelidikan tanah menggunakan uji sondir. Penyelidikan tanah merupakan hal yang wajib dilakukan ketika akan melakukan pekerjaan konstruksi berskala besar seperti pembangunan jalan beton, pembangunan gedung bertingkat, dan lain-lain. Penyelidikan tanah sendiri merupakan pekerjaan atau kegiatan untuk mengetahui karakteristik maupun daya dukung tanah beserta kondisi geologinya, dengan tujuan mengetahui kondisi tanah suatu daerah atau lokasi yang ditinjau memenuhi syarat atau tidak untuk didirikan suatu konstruksi sipil. Selanjutnya, manfaat penyelidikan tanah. Dengan melakukan pengujian tanah, maka kita dapat menentukan jenis fondasi yang tepat untuk digunakan pada konstruksi bangunan. Selain itu, dapat digunakan untuk menentukan perlakuan yang tepat agar tanah bisa mendukung terhadap jenis fondasi yang diterapkan. Dari penyelidikan inilah akan ditentukan baik alternatif, jenis kedalaman, hingga dimensi fondasi yang paling efisien namun tetap aman digunakan. Karenanya, sebelum memulai proyek konstruksi yang berskala besar, pekerjaan penyelidikan tanah mutlak harus dilakukan. Kondisi tanah yang tepat tentu akan mendukung struktur bangunan yang kokoh. Masuk pada uji sondir atau Compenetration Test atau yang biasa disebut dengan CPT. Uji sondir dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui nilai perlawanan konus atau kice dan hambatan lekat tanah dari berbagai interval, kedalaman hingga mencapai lapisan keras. Uji CPT dapat dilakukan dalam tanah lempung yang sangat lunak sampai pasir padat, tetapi tidak memadai untuk kerikil atau batuan. Uji CPT memberikan hasil yang lebih akurat dan lebih dapat dipercaya untuk analisis, tetapi tidak dapat digunakan untuk pengambilan contoh uji. Berikutnya adalah peralatan sondir. Pada bagian atas adalah mesin sondir, lalu di sebelah kanan kiri merupakan tuas yang digunakan untuk memutar sondir. Yang ada di tengah yaitu pipa baja sepanjang 1 meter, lalu ada manometer yang digunakan untuk pembacaan, kemudian ada binofus, paten binofus, angker, kunci pipa, kunci pluir, palu, dan minyak hidrolik. Untuk cara kerja sondir yang pertama, masukkan pipa baja sepanjang 1 meter ke dalam alat, lalu putar tuasnya searah jarum jam, yang otomatis bebannya itu akan masuk ke dalam tanah. Setiap pipa baja turun ke kedalaman 20 cm, kemudian baca alat manometernya, menunjukkan angka berapa. Tambah pipa kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya hingga mencapai tanah lapisan keras. Setidaknya dibutuhkan 4 orang untuk mengerjakan uji sondir ini. 2 orang untuk memutar alat, 1 orang mengamati kedalaman, dan 1 orang lagi mencatat hasil bacaannya. Kemudian, kapan kita bisa menghentikan uji sondir? Sondir dapat dihentikan pada saat telah sampai di tanah keras. Untuk mengetahuinya, maka dilihatlah alat yang ada di kanan kiri sondir, yaitu manometer. Sondir dikatakan sudah sampai di tanah keras jika nilai di manometer ini atau nilai konusnya menunjukkan angka 250 kg per cm kuadrat 3 kali berturut-turut. Lalu bagaimana cara menghentikannya? Jika tadi pada saat memasukkan sondir dengan memutar tuas searah jarum jam, untuk menghentikan sondir kita dapat memutarnya berkebalikan arah jarum jam. Kemudian tongkatnya akan naik lalu ambil satu persatu sampai habis. Berikut ini adalah data hasil sondir. Di kolom pertama yaitu nilai kedalaman dari permukaan hingga tiap interval 20 cm, dan di sampingnya adalah nilai konus atau kice. Sebagai contoh, pada kedalaman 4 meter nilai konus sama dengan 32 kg per cm persegi. Artinya lapisan tersebut belum aman atau belum mencapai lapisan tanah keras, sehingga akan terus dilanjutkan hingga nilai konus mencapai 250 kg per cm persegi. Lalu dari data tersebut dapat dibuat menjadi grafik. Selanjutnya ada jenis-jenis sondir. Yang pertama yaitu sondir mekanis.
yang dibagi menjadi dua, yaitu sondir ringan dengan maksimal kedalaman 30 meter dan sondir berat dengan maksimal kedalaman 50 meter. Kemudian ada sondir elektrik yang memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan sondir mekanis. Terakhir ada kelebihan dan kekurangan sondir. Untuk kelebihan sondir yang pertama yaitu murah dan cepat dalam menghasilkan data. Jadi dengan uji sondir kita dapat langsung mengetahui data berapa kedalaman posisi tanah kerasnya. Tidak membutuhkan kecermatan dan ketelitian tinggi, hanya dari bacaan manometer. Dapat diulang dengan waktu relatif cepat dan hasil relatif sama, mudah dioperasikan atau dibawa kemana-mana. Tidak membutuhkan tenaga ahli, semua orang bisa mengoperasikannya, dan sondir ini alatnya bisa dibongkar pasang. Dapat dengan cepat menentukan letak lapisan tanah keras. Dengan hasil bacaan manometer tadi, kita dapat mengetahui letak tanah keras di kedalaman berapa. Tidak membutuhkan tes laboratorium. Kekurangan sondir, tidak memperoleh sampel tanah uji lab maupun klasifikasi visual. Karena sistematika sondir itu hanya memasukkan tongkat ke dalam tanah, maka kita tidak bisa mengambil sampel. Kita tidak bisa mengetahui visualnya seperti apa. Tidak memberikan sifat-sifat tanah secara detail, rawan terjadi defleksi, tidak dapat menembus batuan dan lapisan pasir yang tebal dan padat. Sondir mekanis kurang sensitif pada tanah liat yang sangat lunak. Di dalam presentasi ini saya mengambil referensi dari SNI nomor 2827 tahun 2008. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Santi Santi Om.